Rumah sakit pusat Huaxia. Tolong, dokter. Tolong selamatkan ibuku. Dokter. Dokter. Apa yang kau lakukan? Dokter. 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 Tolong selamatkan ibuku. Dia butuh transfusi darah segera. Jangan khawatir, ini rumah sakit swasta. Nona Xiao mengalami serangan jantung lagi. Kita harus menyelamatkan Nona Xiao dulu. Dokter, ibuku butuh transfusi darah sekarang. Kumohon, selamatkan ibuku dulu. Beraninya sampah miskin sepertimu masuk ke rumah sakit kami? Dokter, tolong atur transfusi darahnya. Aku akan segera bayar biayanya. Kau mau bayar biayanya? Dengan penampilanmu yang menyedihkan, kau bahkan tidak akan bernilai $100 jika kau menjual dirimu sendiri. Dokter, kumohon, tolong atur transfusi darahnya. Ya, ibuku, dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Ini adalah rumah sakit orang kaya dan berkuasa Huaxia. Maaf, tapi kami tidak bisa menyelamatkan nyawa orang miskin. Kami tidak bisa menyelamatkannya. Dokter, tolong atur transfusi darahnya. Aku akan segera mencari uang. Aku akan segera membayar biayanya. Dasar kau bajingan miskin. Keluar. Dokter, dokter. Xiao Yuan? Xiao Yuan? Ibu, aku di sini. Ibu, aku akan segera mencari uang. Jangan pergi, Xiao Yuan. Ibu sangat senang melihatmu. Anakku sayang, dengarkan ibumu. Jangan pergi mencari Lu Haimei. Kita salah menilai dia dulu. The film was translated and narrated Ayahmu juga by meninggal di tangan Lu Haimei dan Li Xiaokun. Ibu, Lu Haimei akan menikah dengan keluarga kaya. Kau tak akan mampu menyinggungnya. Lindungi dirimu. Ibu. Dari mana datangnya idiot bau ini? Kau tidak tahu apa yang baik untukmu. Sepertinya kau tidak ingin pergi dari sini hidup-hidup hari ini. Siapa yang membuat keributan di rumah sakit ini? Jadi kau, pecundang miskin. Kau menyebut dirimu dokter. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau berbicara kepadaku seperti itu? Membiarkan orang kaya menimbun semua sumber daya, menindas yang lemah. Dasar sampah, menyuruhku apa yang harus kulakukan? Kau biarkan ibuku mati di depanmu. Dan kau bahkan tidak mau memberinya transfusi darah. Ingat ini, nah. Nyawa seluruh keluargamu tidak sebanding dengan satu jari Nona Xiao. Bajingan. Gila, pergi sana. Kau dokter bangsat yang mengabaikan nyawa manusia. Aku akan membuatmu membayar atas apa yang kau lakukan hari ini. Hei. Kau dengar itu? Anak ini lagi ngelamun apa sih? Cuma kamu. Buat aku bayar harganya. Dekan datang. Dekan. Dekan Bai ada di sini. Dekan. Entah orang gila ini dari mana. Aku lagi ngurus bocah tengil ini nih. Omong kosong. Ini rumah sakit orang kaya dan berkuasa Huaxia. Sok akrab sama pasien. Kelakuan macam apa ini? Ya. Dekan benar. Anak muda, kenapa kau membuat keributan di rumah sakitku? Apa alasannya? Dekan, Bapak harus bela saya. Emaknya anak ini udah mati. Dan dia terus gangguin saya di sini. Ini rumah sakit swasta untuk orang kaya. Bukan tempat orang miskin kayak kamu senaknya masuk. Diam. Anak muda, bisakah kau jelaskan alasannya? Dekan. Tak perlu buang-buang tenaga ngomong sama dia. Usir saja dia dari rumah sakit. Benar, Dekan. Aku ada di sana saat itu. Orang gila inilah membuat masalah tanpa alasan. Ya, si Zhang kecil juga ada di sana. Dekan, saya sedang menuju ke tempat Nona Xiao. Tapi orang gak berguna ini menghentikan saya. Dan minta saya untuk menyelamatkan emaknya yang celaka itu. Kau tidak boleh menghina ibuku. Bagaimana kalau aku menghinanya? Nyawa semut sepertimu. Apa pentingnya kalau satu mati? Transfusi darah. Kau mampu? Tepat. Lihat di mana kau berada. Satpam. Lihat dirimu sendiri. Tunggu. Lebih miskin dari tanah. Kau pikir kau siapa? Ini.
Tuan Muda. Dekan, Anda kenal dia? Anda dekan. Dokter di sini membiarkan orang mati. Apa yang harus kau katakan untuk dirimu sendiri? Bagaimana bisa begini? Jangan khawatir. Aku akan cari tahu siapa dokternya. Aku akan langsung pecat dia. Presiden Asosiasi Medis Umum Huaxia datang. Apa? Presiden juga ada di sini? Kau dalam masalah besar. Kalian benar-benar berani. Presiden Asosiasi Medis Umum Huaxia, Hansan, memberi hormat kepada Tuan Muda. Apa? Tuan Muda. Bangkit. Presiden, sampah masyarakat ini memutarbalikkan fakta. Anda harus menegakkan keadilan bagi kami. Kau berani mengaturku? Dekan baik. Tuan Muda dihina di wilayah kekuasaanku. Begini caramu menangani masalah, Presiden? Ini semua salahku. Aku terima hukumannya. Dekan Bai, aku mengeluarkan perintah gerbang naga saat Tuan Muda keluar dari pengasingan. Bagaimana? Upacara suksesi tanggal 8 Agustus. Tidak kau terima? Tidak. Aku juga tadi buta sesaat. Aku baru saja melihat token longmen yang dipakai Tuan Muda. Direktur, gawat. Detak jantung Nona Xiao berhenti lagi. Direktur. Ini buruk. Detak jantung Nona Xiao benar-benar berhenti. Direktur, lihat. Tuan Muda. Di depan Tuan Muda, bisakah kau? Jangan banyak bicara jika tidak berguna. Aku sudah menyelamatkannya. Beri dia obat ini. Dia tidak akan mati. Tuan Muda, selanjutnya, Aku harus menguburkan ibuku. kalau begitu aku akan segera mengirim seseorang. Jangan ikuti aku. Aku tidak suka keramaian. Tetap di sini. Dan urus mereka berdua. Ya. Direktur, saya buta akan status Anda. Tolong jangan kirim saya ke patroli. Saya mohon. Terima kasih, Tuan Muda, telah menyelamatkan saya. Direktur Bai. Orangmu sendiri. Kau pikirkan cara menanganinya. Ketua. Upacara suksesi. Kirim perintahnya The film was ke semua cabang translated Longmek di and Jiangzhou narrated dan kirim by juga N undangan ke Media. semua keluarga terkemuka. Ya. Departemen Medis Longmen mengerti. Pemakaman Hansan. Ayah. Ibu. Semoga kau beristirahat dalam damai. Balas dendammu. Aku pasti akan membalaskan dendammu. Tanpa mas kawin 3.000, orang tuaku tidak akan menyetujui pernikahan kita. Hai Mei. Jangan khawatir. Tantang mas kawin. Aku akan menemukan jalan. Lu Hai Mei. Dari awal. Kau meremehkanku karena aku miskin. Hai Mei, aku sudah mengumpulkan uang mas kawin. Kita bisa menikah. Tapi orang tuaku bilang mereka juga ingin rumah di pusat kota. Lebih disukai 200 meter persegi. Cewek ini hari ini benar-benar sesuatu, tentu. Apa itu? Itu orang atau hantu? Adalah kakakmu. Jadi kau, Sampar. Apa? Belum puas menghajarmu siang tadi? Mana ibumu? Kau binatang. Lihat, sampah ini benar-benar marah. Sampang. Memangnya kenapa kalau aku menyebutnya, ibumu bajingan? Apa yang bisa kau lakukan padaku? Menjadi anjing Li Xiaokun. Apakah kau sebangga itu? Diam. Kau tak pantas menyebut nama Tuan Mudali. Menjadi anjing sampai sejauh ini. Jarang terjadi di dunia ini. Anjing sialan. Banyak bicara, padahal sebentar lagi mati. Sialan. Aku tidak akan disebut Zhou Yang. Kalau aku tidak mengulitimu hidup-hidup hari ini. Tangkap dia. Berhenti. Siapa itu? Mengganggu kesenanganku. Tuan Han ketiga. Ada urusan apa kau kemari? Apa? Tidak boleh aku datang? Tidak. Kau sudah lama tidak menampakkan diri. Kami sangat merindukanmu. Aku hanya memberi pelajaran pada bocah tengik ini. Tolong beri aku penilaianmu. Bocah tengik? Ya, itu dia. The Xiao film was Yuan. translated Dia telah and menyinggung Tuan narrated Mudali by dari N keluarga Li Media. Jiangzhou. Dia menindas tunanganku. Dan membunuh orang tuaku.
Atau apakah aku menyinggung perasaannya? Omong kosong. Bawa alasanmu ke inspektorat. Di sini, yang berkuasa yang benar. Tuan Han ketiga, kau adalah orang kedua di Longmen. Benar kan? Sepertinya aku tidak punya pilihan, selain mengikuti sandiwara Tuan muda ini. Tuan ketiga, Tuan ketiga. Maman, di dunia ini, bagaimanapun juga, yang berkuasa yang benar. Kau dengar itu? Dengar itu? Bahkan Tuan ketiga setuju denganku. Ikuti aku dan kau akan naik ke puncak. Menjadi raja suatu hari nanti. Bos benar. Bos benar. Kita milik bos, hidup dan mati. Mati jadi hantu bos. Bocah Xiao Yuan, bicaralah. Bagaimana kau ingin mati? Tunggu. Bagaimana? Berpikir untuk berlutut, dan kau tahu padaku, memohon ampun, Tuan kecil. Ku bilang padamu, hari ini, Tuan Han ketiga ada di sini. Bahkan jika kau memohon padaku, itu percuma. Nah, Tuan Han ketiga, aku sudah lama ingin bergabung dengan Longmenmu. Jika kau pikir aku orang yang tepat, bisakah kau memberiku kesempatan? Aku ingin bertanya, apa manfaat yang diberikan keluarga Li kepadamu? Untuk membuatmu menindas wanita tak berdaya. Di ambang kematian, masih banyak bicara. Tangkap dia. Tuan ketiga. Senja, apa Anda salah pukul, Tuan? Omong kosong. Kau sampah berani mempertanyakan penilaianku, Tuan ketiga? Bukan itu maksudku. Hanya Kenapa dia membantuku? Benar kan? kapan giliranmu menyelau? Dasar sampah? Aku. Sampang. Berani kau sentuh pemimpin Longmen? Tuan Han ketiga, pemimpin Longmen. Bukankah pendekar Long itu orang tua? Kau pasti salah. Kau bahkan berani menanyakan tentang kekuatan Longmen. Kami menghajarnya kemarin. Mustahil. Tuan Han ketiga, kau pasti salah orang. Kurang ajar. Jika aku, Tuan ketiga, tidak kehilangan dia kemarin, bagaimana mungkin giliranmu, sampah, untuk mempermalukan pemimpin Longmen kami? Tuan Han ketiga, kau pasti bercanda. Orang terbodoh di dunia. Tidak lain adalah semut sepertimu. Tuan Han ketiga, Tuan Han ketiga, salah paham. Ini semua salah paham. Dewa kecil menyinggung dewa besar. Aku melakukan ini untuk keluarga Li. Kau berani menggunakan keluarga Li untuk menekanku? Berapa banyak nyawa yang kau The punya? film was translated Tuan Han and ketiga, narrated Longmenmu by memang kuat. Media. Tapi aku juga orang Tuan muda Li. Tidakkah kau takut menyinggung keluarga Li Jiangshou? Lancang. Jangankan satu keluarga Li, 10 keluarga Li sekalipun tak akan mampu menahan murka Longmen. Pergi sekarang. Ya. Tunggu. Apa yang kau lakukan padaku? Apakah rasanya seperti semut yang tak terhitung jumlahnya merayap dari telapak tanganmu, menggerogoti isi perutmu? Saudara, aku salah. Tolong ampuni aku. Melepaskanmu. Apa kau berpikir untuk melepaskan ibuku ketika dia memohon padamu? Ini semua salah Lu Haimei. Lu Haimei yang menyuruhku melakukannya. Aku juga tidak akan melepaskan Lu Haimei. Kau juga pantas mati. Habiskan sisa hidupmu dalam rasa sakit yang tak berkesudahan. Kau. Keahlian medis Tuan muda benar-benar luar biasa. Menyelamatkan atau menghancurkan nyawa hanyalah sebuah pemikiran tunggal. Di penjara, kau adalah asisten kakek. Kupikir pengaruhmu hanya di dalam penjara. Tuan muda, kau meremehkan Tuan Long. Kau juga meremehkan Longmen. Kenapa kau juga memanggilku Tuan Muda? Tuan Long telah mengeluarkan dekret Longmen. Semua cabang Jiangzhou dan tokoh-tokoh terkemuka telah diberitahu. Pada tanggal 8-8, pukul 8:08 menit, upacara sukesimu akan diadakan. Kenapa begini? Karena kau adalah satu-satunya keturunan keluarga Long yang masih hidup. Margamu yang sebenarnya adalah Long. Kau hilang di dunia bertahun-tahun yang lalu. Untungnya, keluarga Xiao membesarkanmu. Apa? Tuan muda,
Tolong jangan salahkan Tuan Lom. Dia sibuk dengan urusan Lomen saat itu. Dia memang mengirim orang untuk mencarimu. Namun, ada baiknya. Kami akhirnya menemukanmu di penjara. Penjara itu sebenarnya adalah salah satu pos terdepan Lomen kami. Tuan muda, mau kemana selanjutnya? Untuk menemukan Li Xiaokun dan Lu Haimei. Untuk membalaskan pemusnahan keluargaku. Selamat tinggal, Tuan muda. Dilarang masuk tanpa undangan. Aku mencari pengantin wanita, Lu Haimei. Kau pikir kau siapa? Jangan paksa tanganku. Pergi. Xiao Yuan, kau belum mati? Jadi kaulah yang mengirim orang untuk membunuhku di penjara. Lu Haimei, hatimu berbisa. Xiao Yuan, aku peringatkan kau, jangan membuat masalah di pernikahanku. Kalau tidak ada dari kita yang akan bersenang-senang. Aku sudah kehilangan segalanya. Kau menghancurkan keluargaku. Aku di sini hari ini untuk menyelesaikan masalah. Jangan salahkan semuanya padaku. Kaulah yang membohongiku sejak awal. Keluargamu sangat miskin hingga mereka menyewa rumah mereka. Dan kau berpakaian seperti orang terhormat. Aku tidak pernah mengira kau seorang miskin. Jadi cinta kita selama 5 tahun tidak berarti apa-apa. Miskin. Keluar. Haimei, kenapa kau begitu marah di hari besarmu? Bukankah ini anak miskin itu? Dia tidak mati di penjara, aku membayar mahal. Untuk narapidana di penjara. Hidup di penjara tidak mudah, Kang. Lu Haimei, kau menghancurkanku. Kau menghancurkan keluargaku. Xiao Yuan, apa kau ingin memukulku? Pecundang tetaplah pecundang. Apalagi yang bisa kau lakukan selain mengamuk tanpa daya? Xiao Yuan, karena kau sudah keluar dari penjara, aku tidak akan menuntut apapun lebih lanjut. Kau bisa pergi. Keluar dari sini. Kembali ke pekerjaanmu sebagai tukang batu. Pecundang. Pasangan Pasina. Kau menghancurkan keluargaku. Aku akan membuat hidupmu seperti neraka. Dasar sampah. Beraninya kau membentakku, Tuan muda. Sepertinya kau tidak mengerti isyarat. Berhenti. Tuan Xiao, kau datang tepat waktu. Keamanan hotelmu buruk sekali. Sampah apapun bisa masuk senaknya. Li Xiaokun, kau sudah keterlaluan. Yongxi, kesalahannya ada pada hotel kami hari ini. Di kesempatan yang menggembirakan ini, keluarga Xiao akan menanggung minumannya. Jangan membuat keributan. Usir dia dari sini. Jaga dirimu, ayo pergi. Tunggu. Tuan Xiao, The jangan film was buang waktu lagi. translated and narrated Dia by hanyalah M sampah. Media. Hajar saja dia dan usir dia. Agar dia tidak kembali lagi. Tuan Xiao, haruskah kita memukulnya? Diam dan enyahlah. Tuan Xiao, ini tidak ada yang boleh menyentuhnya hari ini. Keluarga Xiao tidak akan membiarkan ini terjadi. Ada apa di sini? Tuan Xiao, apa maksudmu dengan ini? Tuan Lei, Anda ingin dia diusir? Benarkah? Benar, lalu bagaimana? Maka jangan salahkan keluarga Xiao atas apa yang terjadi selanjutnya. Pesta pernikahan ini dibatalkan. Silakan pergi. Tuan Xiao, aku pasti salah dengar. Ulangi sekali lagi. Kau dengar aku. Pesta pernikahan ini tidak akan diadakan di Hotel Kaiyuan. Kami memintamu dengan baik untuk pergi. Jika kau tidak mau pergi dengan baik, maka kami akan mengusirmu. Ziet Hao, beraninya kau menghina keluarga Li. Tuan Muda Li, apakah kau menyatakan perang terhadap keluarga Xiao? Tuan Xiao, di Jiangzhou, aku tahu keluargamu punya sedikit pengaruh. Tapi jangan kira keluarga Li tidak bisa menghancurkanmu. Dari kedengarannya, Tuan Muda Li, keluargamu telah mendapatkan keberuntungan besar. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Pada tanggal 8-8, di upacara pelantikan Tuan Muda Longmen, ayahku berkata, undangannya sudah dalam perjalanan. Setelah kita bersekutu dengan Tuan Muda Longmen, Jiangzhou akan menjadi milik keluarga Li. Pikirkan baik-baik konsekuensi dari menyinggungku. Keluargamu Li layak mendapat undangan ke upacara pelantikan. Menggelikan. Maksudmu keluarga Xiao pantas? Kalau begitu, tidak perlu banyak bicara. Tanggal 8-8 akan menjadi hari kebangkrutan keluarga Xiao. Usir mereka. Kau, Xiao Kun, apa hotel kayu ingin ditutup? Kami memesan seluruh tempat dan membayar. Dia tidak berhak menghentikan kami masuk. Uang yang kau bayar, bos kami akan mengembalikannya 2 kali lipat. Tapi pernikahanmu tidak akan terjadi di sini hari ini. Bajingan Xiao, mulai hari ini dan seterusnya, keluarga Li dan keluarga Xiao adalah musuh bebuyutan. Setelah aku bersekutu dengan Tuan Muda Longmen, aku akan menghancurkan keluargamu. Xiao Kun, ini hari pernikahan kita. Beberapa reporter telah tiba.
Aku tidak ingin menjadi bahan tertawaan Jiangju. Diam. Perspektif wanita. Penghinaan di pernikahan hari ini. Aku, Li Xiaokun, akan mengingatnya. Keluarga Xiao Yuan, tunggu saja. Ayah, apa yang kau lakukan? Bahkan jika Xiao Yuan menyembuhkan penyakitku, kenapa kau membungkuk begitu rendah? Yongxi, berhenti bicara omong kosong. Kau hampir mengusir Tuan Muda dari hotel. Xiao Jun terlambat menyelamatkan Tuan Muda. Tolong, Tuan Muda, hukum saya. Tuan Xiao, jangan khawatir. Aku baik-baik saja kan. Cepat, Yongxi, datang dan beri hormat kepada Tuan Muda Longman bersamaku. Apa? Tuan Muda Longman. Xiao Yuan. Tuan Muda, maafkan ketidaktahuan putriku. Dia telah dimanjakan olehku sejak kecil. Dia tidak tahu tentang perintah Longman. Lupakan saja. Mereka yang tidak tahu tidak bersalah. Lagi pula, aku juga pernah mengalami amarah Nona Xiao. Tuan Xiao, jangan khawatirkan itu. Tuan Muda sangat murah hati. Terima kasih atas pengertian Anda, Tuan Muda. Ayah, apa yang kau bicarakan? Bukankah Xiao Yuan dokter pribadiku? Yongxi, keluarga Xiao kami adalah salah satu cabang yang membantu Longman. Beberapa hari yang lalu, kami baru saja menerima perintah Longman yang mengatakan bahwa Tuan Muda yang baru akan mengadakan upacara pewarisannya pada tanggal 8-8. Aku tidak menyangka bertemu dengan Tuan Muda di sini. Apa? Tuan Muda Longman membantu? Yongxi, serahkan semua perusahaan real The film estate-mu was ke manajemen translated Tuan Muda. and narrated by Mulai the hari ini media. dan seterusnya, kau, sepertiku, harus sepenuh hati membantu Tuan Muda. Ayah, apa yang kau bicarakan? Yongxi, ayah serius. Jangan senyum nakal padaku. Jangan khawatir, Tuan Xiao. Aku pasti akan menyembuhkan penyakit jantung Yongxi. Adapun perusahaan real estate, aku tidak tertarik untuk mengambil alih sekarang. Aku masih perlu menyelidiki lebih lanjut masalah penjara. Tuan Xiao, bisakah kau mengatur beberapa orang untukku dulu? Tuan Muda membutuhkan orang, terutama mereka yang pandai mengumpulkan intelijen. Penjaga bayangan Longman adalah yang paling terampil dalam hal ini. Ngomong-ngomong, Tuan Xiao, mengenai identitasku sebagai Tuan Muda Longman, tolong rahasiakan untukku. Sesuai perintahmu, Tuan Muda, saya tidak tahu di mana Anda saat ini tinggal. Ayah, dia saat ini tinggal di apartemenku. Yongxi, tempatmu kecil dan kumun. Bagaimana kita bisa membiarkan Tuan Muda menderita penghinaan seperti itu? Kalian berdua pindah ke Villa Banshan. Tempat itu besar dan luas. Ini orang yang kau setujui? Ayah, dia masih satu-satunya putra orang terkaya di Jiangju. Jangan meremehkannya. Sikap pengecutnya membuatku marah. Apa yang bisa dia lakukan selain memukul orang? Jangan disembunyikan, aku melihat semuanya. Sejak menikah dengannya, setiap kali dia kembali, dia The film terluka. was Tapi kau tidak bisa translated membuatku and mengaku narrated bahwa by Xiao Yuan lebih media. baik darinya. Dulu, keluarga Xiao Yuan tidak punya uang. Dan kau juga setuju aku harus meninggalkannya. Xiao Yuan ini juga bukan orang suci. Mampu mengendalikan keluarga Xiao dan Departemen Harimau, maka kau takkan bisa mengangkat kepalamu di depannya di masa depan. Apa yang bisa kulakukan? Kau atur pertemuan dengannya. Aku akan menemuinya secara langsung. Kenapa tidak langsung saja menemuinya? Zhao Yongxi sebelumnya menginstruksikan keamanan untuk tidak mengizinkanku masuk ke gedung. Ayah, ayo kita tunggu Xiao Yuan di sini. Tidak berguna. Lihat, dia turun. Ayah, bukankah kau ingin bicara dengannya? Kenapa tidak turun dan mencarinya? Kau bahkan tidak tahu orang seperti apa yang kau lepaskan. Bukankah dia hanya orang yang tidak berguna? Mengira dia bisa bertingkah sombong hanya karena dia telah menjalin hubungan baik dengan keluarga Xiao. Aku bersama keluarga Li, keluarga terkaya di Jiangju. Kau benar-benar menganggap orang terkaya Jiangsu sebagai harta karun? Apa kau tahu seberapa kuat Longman itu? Bagaimana aku tahu? Ya, kau tidak tahu. Keluarga Lu juga merupakan cabang dari Longman. Paman Buyutno. Karena satu keputusan yang salah, diusir dari Longman oleh kepala keluarga. Ayah, kau bercanda. Tahukah kau seberapa besar Longman itu? Bukan hanya Jiangzhou, tetapi seluruh negeri memiliki cabang yang melayani Longman. Jadi kau harus tahu orang seperti apa yang kau lepaskan. Apa Xiao Yuan sehebat itu? Kau. Keahlian medisnya menyelamatkan Xiao Yongxi. Dan dia memiliki pengaruh di Longman. Kau dapat terhubung dengan Tuan Muda baru Longman melalui dia. Statusmu akan sebanding dengan anggota junior keluarga kerajaan barat. Apa kau mengerti sekarang? Bisakah aku kembali sekarang? Sementara dia dan Xiao Yongxi belum mengembangkan hubungan yang substansial. Kau harus bertindak cepat. Haruskah aku tetap mempermainkan Li Xiaokun? Li Xiaokun adalah pemborosan, berguna sebagai alat. Tetapi jika tidak, tendang saja dia. Aku mengerti, ayah. Yongxi, kau datang di waktu yang tepat. Lihat dan pilih yang kau suka.
Aku akan menyuruh seseorang mengirimkannya padamu. Bukankah perhiasan ini dari koleksi berbagai keluarga kerajaan? Jangan khawatirkan hal lain. Selama kau suka, aku akan menyuruh seseorang mengirimkannya padamu. Yang ungu ini terlihat cukup bagus. Tapi kalung ini seharusnya tidak dijual ke publik, kan? Selama aku bilang aku menginginkannya, mereka harus menawarkannya dengan kedua tangan. The film was Jangan bercanda. translated and Sudah terlambat. narrated by Istirahatlah. Media. Xiaobai. Tertangkap kau. Xiaolu. Malam ini, Li Xiaokun, Lu Haimei, apa yang kau lakukan? Kau gila? bagaimana jika aku posting video ini online? Akankah saham keluargamu Li anjlok? Kau coba saja. Terakhir kali kau merencanakan sesuatu yang buruk terhadap properti Zhao. Video kau bersujud dan mengaku. Diposting online. Dan saham keluargamu Li anjlok, bukan? Sekarang akhirnya sedikit pulih. Jika ini terjadi lagi, seluruh Jiangzhou tahu kau tunanganku. Kau memperlakukanku seperti ini sekarang, aku sangat patah hati. Jika kau berani mendekat, aku akan posting ini online. Semua orang akan terkejut, kan? Haimei, jangan main-main. Ini tidak lucu. Lakukan seperti yang kukatakan. Kalau tidak, aku tidak akan melepaskanmu. Baiklah, baiklah. Katakan padaku. Apa yang kau inginkan? Datang, datang, cepat, cepat. Jalan. Tidak, Xiaokun, aku mohon. Tolong jangan mempersulit Xiaoyuan lagi. Tolong. Aku akan membunuhnya. Kau tak bisa melindunginya kali ini. Tidak, Xiaokun. Aku mohon, aku selalu patuh padamu. Kau menyuruhku meninggalkannya, dan aku melakukannya. Kau menyuruhku mengembalikan hadiah pertunangan Paman Xiao, dan aku melakukannya. Tapi Paman Xiao meninggal karena ini. Aku benar-benar merasa tidak enak tentang itu. Kumohon. Kau harus mendengarkanku. Kalau tidak, aku akan membunuhnya. Xiaokun. Tidak, tidak. Tolong, Xiaokun. Dia terluka parah. Haruskah kita membawanya ke rumah sakit? Aku tidak akan pergi ke rumah sakit. Xiaoyuan, bisakah aku istirahat di tempatmu sebentar? Nona Xiao tidak keberatan, kan? Xiaoyuan, bagaimana menurutmu? Kita hampir sampai. Bisakah kau berjalan sendiri? Terima kasih telah menerimaku. Apa kau percaya apa yang dia katakan pada Li Xiaokun? Entahlah. Bukankah kau bilang dia yang mempermalukan dan menjebakmu hingga kau dipenjara? Xiaoyuan, tolong aku. Xiaoyuan, bantu aku bangun. Zhao Yongxi mendekati Xiaoyuan. Kau bukan tandinganku. Xiaoyuan, kau menyakitiku. Jangan terburu-buru. Trik apa yang kau mainkan? Aku tidak bermain-main. Li Xiaokun memukuliku seperti ini hari ini, dan kau masih tidak percaya padaku? Beri aku penjelasan. Dia memaksaku melakukan semua itu sebelumnya. Keluarganya berkuasa. Mereka mendapatkan keluarga Lu kami The dengan film mudah. was Aku benar-benar translated terpaksa and melakukan narrated hal-hal by itu. Media. Begitu kan? Putuskan aku. Kirim aku ke penjara. Patah kaki ayahku. Sewa seseorang di penjara untuk membunuhku. Dia memaksamu melakukan semua ini. Xiaoyuan, aku telah mencintaimu sejak awal.
Xiao Yun, kau mau apel atau delima? Terserahlah. Kalau begitu apel saja. Aku ingat kau dulu juga suka apel. Kau orang yang sentimental. Tuan muda, barang-barangnya sudah diterima. Tinggalkan di sini. Ametis yang besar sekali. Apa itu untukku? Xiao Yun, kau baik sekali. Kau masih ingat aku suka warna ungu. Kau suka ungu? Ya. Kau lupa? Pakaian kapal pertama kita berwarna ungu. Tuan muda, pada rantai kalung ini terdapat ukiran inisial Nyonya muda. Benarkah? Xiao Yun, kau terlalu baik padaku. Nyonya muda Longman. Zhao Yongxi. Di malam pertamaku di sini, aku dengan mudah memenangkan pria impianmu. Zhao Yongxi, kenapa kau belum pergi? Apa kau ingin melihatku memakai kalung ini? Xiao Yuan, bantu aku memakainya. Biar saja dia menyerah. Lihat baik-baik inisial bahasa Inggris di rantai itu. Ya, X. Siapa itu? Apa kau salah, Xiao Yuan? Gadis bodoh. Masih cemburu selarut ini rumah kita. Kau mau kemana? Ini kalungnya. Yang kuingkar hari itu. Ya. Kau memilihnya sendiri. Sebuah tanda untuk Nyonya Muda Longmen. Tanggal 8 Agustus bukan hanya upacara pewarisanku. Ini juga hari aku menikahimu. Salam, Nyonya muda. Xiao Yuan. Apa kau menyatakan cinta padaku? Beberapa waktu lalu, aku mengerahkan semua divisi Longmen. Mereka secara resmi mendukungku sebagai Tuan Muda Longmen. Aku menawarkan Longmen sebagai hadiah pertunanganku. Aku memintamu untuk menjadi istriku. Yunse, maukah kau? Xiao Yuan, dasar anjing, beraninya kau menipuku. Silakan duduk. Aku tak pernah berniat menipumu. Sebaliknya, kaulah yang terus mempermainkanku. Kau pikir kau bisa tetap di sisiku hanya dengan berakting dengan Li Xiaokun? Bajingan kau. Karena kau sangat suka berakting. Mengapa aku tak menahanmu di sisiku dan membiarkanmu melihatku menyatakan cinta pada Yungxi, sehingga kau akhirnya bisa menyerah, bawa dia ke rumah sakit jiwa dan kunci dia selama beberapa hari? Baik. Xiao Yuan, aku tidak akan melepaskanmu. Apa kau masih pergi? Tidak lagi. Masuk. Ayah, dokumen ini butuh tanda tanganmu. Ayah, apa yang kau lakukan? Ini adalah etiket yang tepat untuk Nyonya Muda Longmen. Ayah, tolong jangan lakukan ini. Kemarin, Tuan Muda mengumumkan tanda Nyonya Muda di The jaringan film was Longmen. translated Dia memberitahu and semua pemimpin narrated cabang by untuk M mengingat Media. kalung ini. Melihat kalung itu, seperti melihat Nyonya Muda sendiri. Aku tidak menyangka, Tuan Muda akan memberikan kalung itu kepadamu. Mau diberikan kepada siapa lagi? Kepada Lu Haimei itu? Yongxi, berhenti menyeringai. Mulai hari ini dan seterusnya, kau adalah Nyonya Muda Longmen. Bahkan aku, ayahmu, harus memperlakukanmu dengan sangat hormat. Ayah, biarkan saja semuanya seperti semula. Aku tidak terbiasa kau bersikap seperti ini. Tuan Muda sangat menghargai keluarga Xiao kita. Kita harus lebih mengabdikan diri untuk melayaninya. Oh ya, ada pesta koktail real estate malam ini. Bersiaplah untuk menemani Tuan Muda malam ini. Baiklah. Cantik. Tampan. Ini simbol statusmu. Kenapa kau menyembunyikannya? Malam ini, aku hanya teman kencanmu, bukan Tuan Muda Longmen. Aktingku begitu meyakinkan hari itu. Kenapa dia tidak tertipu? Kau berani mengatakan itu? Aku bilang pura-pura saja. Kau benar-benar memukulnya. Li Xiaokun, apa kau sengaja? Tuan Muda Li, sudah lama sekali aku tidak bertemu denganmu. Di mana kau mencari peruntungan akhir-akhir ini? Sudah lama sekali aku tidak bertemu denganmu. Akhir-akhir ini, seolah-olah aku akan memberitahumu di mana aku menghasilkan uang. Apa kau buta? Kenapa kau menabrakku? Bisu, ya. Apa kau bisa bicara? Xiao Yuan, kau berani memukul wanitaku? Kau cari mati? Jika dia wanitamu,
maka kendalikan dia. Jangan biarkan dia berkeliaran dan menggonggong seperti anjing gila. Xiao Yuan, siapa yang kau sebut anjing gila? Baiklah, hentikan perdebatan ini, tuan rumah ada di sini. Ayah Baptis. Ayah Baptis, Hei Mei, apa yang kau lakukan di sini? Di mana ayahmu? ayahku tidak bisa datang hari ini. Ayah Baptis, kau tidak menua sedikit pun selama bertahun-tahun ini. Kau masih sangat menawan, pandai sekali merayumu. Apa yang terjadi dengan gaunmu? Dia yang menumpahkannya padaku. Ayah Baptis, aku telah diintimidasi. Aku yang jadi tuan rumah malam ini, karena kau telah menyinggung putri baptisku. Ku minta kau pergi. Apa kau mendengarku? Keluar. Suruh teman prianya keluar juga. Nyonya muda, Kau memanggilku. jadi kaulah nyonya muda Longman yang baru. Aku minta maaf atas kesalahanku sebelumnya. Aku menunggu hukumanmu, nyonya muda. Ayah Baptis, Berlutut. Cepat. Putri baptisku tidak masuk akal. Nyonya, tolong hukum dia. karena putri baptismu telah membuatku tidak senang. Maka suruh dia pergi. Anda terlalu baik, nyonya. Dia menyinggungmu. Dia pantas dihukum. Seseorang. Kunci dia di ruang gelap. Jangan beri dia makanan apapun. Baik, Ayah Baptis, jangan. nyonya. Apakah tuan muda datang hari ini? Dia tidak bisa muncul saat ini. Begitu. Sayang sekali. Silakan, nyonya, buat diri Anda nyaman. Kau duluan. Bos, siapa kau? Siapa aku tidak penting. Aku punya berita untukmu. Aku juga dari Lomen. Aku kenal tuan muda. Tuan muda tidak ada di sini hari ini, tapi barusan. Pria yang berdiri di sebelah nyonya, terus mengganggunya. Begitu kan? Tidak nyaman bagiku untuk ikut campur, tapi aku tahu. Kau punya banyak anak buah, bos. Kenapa tidak memberi anak itu pelajaran? Jangan biarkan dia terus memperhatikan nyonya. Itu akan membuat tuan muda kesal. Terima kasih, aku mengerti. Lu Haume, Xiao Yuan. Jalang dan anjingnya, pasangan yang serasi. Selamat bersenang-senang malam ini. Xiao Yuan, kenapa kau juga dikurung di sini? Dan kau telah dipukuli. Ayah baptisku yang melakukannya. Jangan lihat, ini adalah ruang kurungan khusus ayah baptisku. Jika dia tidak datang untuk membebaskan kita, kita tidak bisa keluar. Hei, apa yang kau lakukan? Jangan minum air ini. Mengapa air ini tidak boleh diminum? Afrodisiak kuat. Orang tua itu benar-benar berakar gangster. Apa kau mencium sesuatu? Seperti anjing. Pokoknya, jangan minum air ini. Memangnya kenapa kalau diminum? Aku kehausan. Aku akan meminumnya. Berikan padaku. Enak. Ayah baptisku lumayan baik. Dia bahkan tahu untuk membawakanku air. Menjauhlah dariku. Gila. Mencari Xiao Yuan. Aku tahu di mana dia. Ikut aku. Kau mau membawaku kemana? Kenapa kau begitu gugup? Aku tidak akan memakanmu. Dia ada di dalam. Lihat sendiri. Apa yang kau lakukan? Coba tebak. Xiao Yuan, tolong. Sayang sekali aku tidak membawa peralatan aku pun tebeku. Kalau tidak, beberapa jarum dan dia akan baik-baik saja. Xiao Yuan, dasar bajingan. Tentunya tidak mungkin semenarik itu. Xiao Yuan. Xiao Yuan. Cepat, Xiao Yuan. Xiao Yuan. Xiao Yuan, apa yang kau lakukan? Aku sekarat. Xiao Yuan, Lewati saja ini. tolong aku. Xiao Yuan.
Tolong aku. Tolong. Seseorang tolong aku. Mobilnya masih di sini. Itu berarti dia masih di hotel. Tapi pestanya sudah selesai, dan teleponnya tidak tersambung. Mungkinkah dia dalam bahaya? Kembali sendiri. Hajar dia dan kunci dia kembali. Bagaimana kau menjadi begitu kuat? Anggota tubuhku lemas. Bawa aku ke bosmu. Bos, selamatkan kami. Benda tak berguna. Seseorang. The film was translated Aku bahkan and menawarkan putriku narrated yang by berharga. M-Media. Itu demi kebaikanmu. Karena kau tidak mau bekerja sama. Jangan salahkan aku karena kejam. Kenapa kau melakukan ini padaku? Kau tidak tahu? Kau bahkan tidak punya kesadaran diri sebanyak itu. Dan kau berani mengingini nyonya muda longman kami? Kau mencari mati. Tuan muda. Aku benar-benar mengirim orang untuk menyerang tuan muda. Aku tamat. Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Bocah ingusan, yang tidak tahu cara hidup. Benar, yang berkeliaran di sekitar putriku yang berharga. Li Xiaokun lagi. Yongxi kemungkinan besar bersamanya. Aku beri waktu 10 menit. Sekalipun kau harus merobohkan hotel ini. Temukan dia untukku. Ya. Pasti kebanyakan minum. Bagaimana semuanya bisa jadi begini? Sudah lama menunggu? Jangan marah. Li Xiaokun. Li Xiaokun, kamu. Bajingan kecil, kau berani menipu kakekmu saat kakek menjelajahi Jianghu. Kau masih berudu. Tuan muda, Nyonya muda, saya minta maaf atas ketakutannya. Apa yang harus kita lakukan dengan anak ini? Lempar dia ke ruang gelapmu. Ada seseorang yang menunggunya di sana. Mengerti. Xiaokun, kau datang. Syukurlah, selamatkan aku, bantu aku melepaskan ini. Xiaokun, tolong. Lepaskan aku. Aku merasa sangat tidak enak badan. Xiaokun, cepat dan lepaskan aku. Aku sangat senang kau datang tepat waktu malam ini. Membayangkannya saja membuatku takut. Mulai sekarang, aku ingin pengawal bersamamu setiap saat. Apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Masih ingin berolahraga malam ini. Benci kau. Saudaraku, kau harus membantuku kali ini. Aku masih kesal tentang terakhir kali. Jadi, apa ini cemerlangmu kali ini? Kau tahu gadis Yo itu sakit-sakitan kan? Jadi, aku mengambil obatnya saat aku menangkapnya terakhir kali. Aku menyuruh seseorang menganalisisnya. Kondisi jantung. Tak tahan stres. Jadi, maksudmu, kita bisa mengacaukan obatnya. Jangan berteriak. Kumohon, tolong jangan sakiti bayiku. Jangan sakiti anakku. Tentu saja. Lakukan seperti yang kukatakan. Kalau tidak, kedua anak ini, kau tidak akan pernah melihat mereka lagi. Baiklah, baiklah. Yongxi, tunggu sebentar.
Apakah aku terlihat baik berpakaian seperti ini? Tidak mungkin, aku akan membawamu bertemu ayahku. Kenapa kau gugup? Ini berbeda. Hari ini adalah hari aku secara resmi melamarmu darinya. Dia calon ayah mertuaku. Aku tak berani menganggapnya enteng. Baiklah, kau sudah terlihat The sangat film was tampan. translated Ayo, and cepat masuk. narrated by M Media. Ayah. Nona, Anda sudah kembali. Berikan padaku, Nona. Masuklah. Nyonya Xiao. Apa kau kurang istirahat akhir-akhir ini? Kau terlihat sangat lelah. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Mungkinkah karena Tuan Xiao sedang pergi urusan bisnis dan kau merindukannya? Omong kosong. Nyonya Xiao, ada apa? Nyonya Xiao, akhirnya kau bangun. Untung kau sampai di sini tepat waktu. Kata-kata dokter itu sangat menakutkan, membuatku takut setengah mati. Ini masalah lama. Dulu, ketika Tuan Xiao tidak ada, aku pelanggan tetap di rumah sakit. Nyonya Xiao, sebaiknya kau berhenti minum obat yang diberikan Tuan Xiao. Kenapa? Perusahaan. Dokter mengambilnya untuk dites dan menemukan beberapa bahan berbahaya di dalamnya. Penggunaan jangka panjang akan menimbulkan efek samping. Itu juga bisa dengan mudah. Mudah apa? Jangan bertele-tele. Cepat katakan padaku, menyebabkan kemandulan. Apa? Maaf, Tuan Xiao. Nyonya Xiao tidak ingin bertemu denganmu sekarang. Bagaimana keadaannya? Biarkan aku masuk menemuinya. Aku juga seorang dokter. Aku perlu tahu kondisinya. Fisiknya baik-baik saja, hanya suasana hatinya sedang buruk. Jadi dia tidak ingin bertemu denganmu. Apa yang terjadi? Aku tak berani bilang. $10.000 untuk kebenarannya. 10.000. Ya ampun, Tuan Xiao, tolong jangan melemparkan uang padaku. Aku akan memberitahumu. Yungxi, aku mengirim sekretarismu 500.000 dalam amplop merah siang ini. Aku mencuri pekerjaannya. Membuatnya bicara. Aku tidak mau bicara denganmu. Keluar. Yungxi, aku calon suamimu. Suami, kau memberiku obat dengan efek samping yang begitu keras. Apa hakmu menjadi suamiku? Kau hampir merampas hakku untuk menjadi seorang ibu. Baiklah. Aku tak akan membicarakan ini lagi. Jangan marah. Kalau begitu keluar. Yungxi, aku ingin mengambil obatnya. Kurasa tak ada yang salah dengan obatku. Jadi, bisakah kau menunjukkan padaku obat yang kau minum akhir-akhir ini? Bukankah kau yang menyediakan semua obatku? Mungkin ada kesalahpahaman, suatu kesalahan. Jadi, bisakah kau menunjukkan obatnya dulu padaku? Ku bilang keluar. Baiklah, aku pergi. Jangan marah. Keluar. Kau lihat, Nyonya Xiao kita terlihat lembut dan manis, tapi sebenarnya dia sangat keras kepala. Pasti ada yang salah dengan obat yang diminumnya belakangan ini. Perubahan suasana hatinya juga terkait dengan pengobatan. Aku akan memberimu 100 juta lagi. Bantu aku mendapatkan obatnya. Tuan Xiao, bukannya aku tidak ingin mendapatkan uang ini, tapi aku benar-benar tidak bisa mendapatkannya. Obat Nyonya Xiao ada di bawah bantalnya. Dia tidur nyenyak. Aku. 500.000. 500.000. Aku bisa coba. Jangan memprovokasinya. Baik, baik. Aku akan melakukannya saat dia pergi ke kamar mandi. Tuan Xiao, Nona bilang dia tidak ingin bertemu denganmu. Silakan kembali. Liuma, biarkan aku melihatnya. Sekilas saja tak apa. Jika Nona tidak ingin bertemu denganmu, jangan mempersulitku. Silakan kembali. Bantu aku memeriksa pergerakan Liuma baru-baru ini, pengasuh keluarga Xiao. Saudaraku, ketika kau menjadi kepala Longmen, jangan lupakan kontribusiku. Jangan khawatir, aku akan memastikan keluargamu menjalankan kota Jian. Saudaraku, orangnya ada di sini. Silakan masuk, silakan. Kau pantas datang? Kenapa aku tidak pantas?
Saudaraku, kita sudah saling kenal cukup lama. Ketika kau menjadi Tuan Muda Longmen, keluarga lu kami akan melayanimu. Tuan Muda Li, tunanganmu luar biasa. Tepat di depanmu, dia berani begitu mesra denganku. Jika saudaraku menyukainya, akan kuberikan dia padamu. Kalau begitu aku tidak akan sungkan. Sekarang semua orang di sini, izinkan aku mengumumkan sesuatu. Mulai hari ini dan seterusnya, aku, Hutol, adalah Tuan baru Longmen. Kenapa kau tidak membungkuk? Kalungmu. Kami perlu memverifikasi keasliannya. Saudaraku, jangan khawatir, biarkan mereka memverifikasinya. Aku sendiri yang mengambilnya dari leher anjing Xiao Yuan. Bagaimana mungkin itu palsu? Asli. Tidak mungkin lebih asli lagi. Buka matamu dan lihat baik-baik. Ini adalah tanda Tuan Muda Longmen. Sekarang kau berani mempertanyakannya? Tunggu sebentar, kau akan menyesalinya. Ambil semangkuk air garam untuk merendamnya. Han, kusarankan kau bersikap bijaksana jika tidak terluka setelah direndam. Aku akan berlutut dan kotor 3 kali padamu. Bagus. Itu yang kau katakan. Lihat, Hansan. Berlutut dan kau tahu sekarang. Keluarkan kalungnya. Bersihkan dan pakaikan padaku. Apakah kau sudah selesai membersihkannya? Kau merusak kalungku. Bro, aku hanya menyekanya pelan. Kalungmu. Palsu. Kau Tuan Muda. Kami tidak mengakui. Karena kalian semua ada di sini hari ini. Aku, Tuan Muda Longmen, mengakuinya. Kau harus mengakuinya, mau atau tidak. Aku atau tidak, kau harus. Selamat datang, Tuan Muda. Xiao Yuan. Bagaimana kalung ini diperbaiki lagi? Kalung ini asli. Kau mempermainkanku lagi, sialan. Karena kau bodoh. Mengganggumu. Aku tak pernah bosan. Mustahil. Kalung ini jelas terkelupas barusan. Aku melapisinya dengan selapis jus herbal. Saat terkena air garam, terjadi reaksi kimia. Menciptakan ilusi karat. Kau membuatku tertawa dengan semua ini. Karena kau bermain-main pikiran denganku. Aku akan bermain adu jotos denganmu. Pergi. Hutol. Kau. Kudengar Tuan Muda Li agak impoten di bawah sana. Karena terlalu banyak bersenang-senang di usia yang begitu muda. Ini resep rahasiaku. Aku bisa menyembuhkanmu. Tak perlu berterima kasih. Tuan Muda. Apa yang harus kita lakukan dengan Hutol? Jebat dia dan kirim dia ke penjara. Ayo pergi. Lepaskan aku. Ku bilang lepaskan aku. Kau? Lepaskan aku. Ayah, aku pulang. Kau kembali. Aku telah menyiapkan pesta hari ini. Silakan duduk, Tuan Muda. Ayah, di mana Nyonya Liu? Kirim dia ke pedesaan. Meskipun dia melakukan itu karena anaknya diancam, dia tidak bisa tinggal di sini lagi. Untungnya, Xiao Yuan datang ke kantorku hari itu. Kami sudah menyelesaikan kesalahpahaman ini dan membalikkan keadaan. Yungxi,
Bukankah aku tidak ingin bertemu denganmu? Sekretaris menyuruhnya pergi. Kau harus membiarkanku menjelaskan. Jika aku mengatakan satu kebohongan pun, semoga aku mati dengan mengerikan. Jangan membuat sumpah serapah seperti itu. Tapi Yunsi, kali ini, mungkin ini sebuah kesempatan. Apa rencanamu? Aku ingin mengungkap para pengkhianat dan menjatuhkan mereka semua. Apakah kau butuh bantuanku? Usir aku. Paman, sekarang bahayanya telah berlalu dan debu telah mengendap. Aku ingin resmi menikahi Yunsi. Kenapa kau mengungkit ini sekarang? Yunsi pemalu. Yunsi, jika kau menerima kalungku, kau akan diakui sebagai calon Nyonya Longmen. Kau tidak menikah denganku. Kau pikir kau mau kemana? Kemana aku bisa pergi? Kau adalah Tuan Muda Longmen. Dengan kekayaan yang melimpah, kemana aku mungkin bisa lari? Tuan muda, ini resep rahasiaku. Aku menghormatimu, ayah mertua. Bagus. Bersulan. The film Benar-benar was tidak berguna, translated bahkan and tidak bisa narrated mempertahankan by seorang M pria. Media. Ayah, aku benar-benar kehabisan akal. Tolong, bantu aku. Ngomong-ngomong soal alasannya, itu wanita Zhao. Dia mencuri posisi yang seharusnya menjadi milikmu. Baik, ayah. Wanita Zhao itu. Jalan Zhao Yungxi itulah yang menghalangi jalanku. Bahwa Li Xiaokur dan Hu Tao. Mereka terlalu bodoh terakhir kali. Tangan mereka sudah mencapai keluarga Zhao, namun mereka gagal meracuninya. Lihat, masalah ini telah menimpa kita. Selama kita membunuh Zhao Yungxi, maka aku bisa kembali ke sisi Xiao Yuan. Untuk menghindari masalah, keluarga Lu Kito sebaiknya tidak ikut campur secara langsung. Namun, ayah baptismu bisa dimanfaatkan. Kau telah menyinggung siapa? Bisnis keluarga Li kita sedang ditargetkan. Semua anak perusahaan telah bangkrut. Sekarang, bahkan kantor pusat hampir tidak bisa bertahan. Ini semua salah si brengsek Xiao Yuan. Keluarga Xiao mendukungnya. Mengapa kita tidak mengakuisisi keluarga Xiao? Kita praktis bangkrut. Dari mana kita mendapatkan uang untuk mengakuisisi keluarga Xiao? Ayah, hentikan memukulku. Mustahil. Bukankah kita keluarga terkaya di Jiangsu? Ayah, berhenti menyembunyikannya. Beri aku uangnya. Aku akan pergi membunuhnya. Dasar anak durhaka. Ayah. Ayah, ayah. Ada apa, ayah? Ayah, ayah. Bagaimana keadaan ayahku? Tuan besar marah besar. Jangan sampai dia gelisah lagi. Tuan muda. Hasil pemeriksaan fisik terakhir Ando sudah keluar. Tidak bagus. Jangan sampai kena siam. Biarkan aku lihat. Apa artinya ini? Mulai sekarang, kau mungkin tidak akan bisa berhubungan seks. Ayah, jangan menakutiku, ayah, ayah, ayah. Keluarga Li akhirnya jatuh. Keluarga Lu kita telah naik level di Jiangsu. Ayah, kau sangat pintar. Kau memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan aset keluarga Li. Li Xiaokun itu masih mengganggumu. Seperti anjing kudisan yang tak bisa diusir. Kau harus The ingat film bahwa was tujuanmu adalah translated Tuan Muda and Longmen. narrated by Aku M mengerti, Media. ayah. Hai Mei. Kau akhirnya keluar. Aku belum makan berhari-hari. Apakah kau punya uang untuk kupinjam? Beri aku sesuatu untuk dimakan. Jangan datang ke rumahku lagi. Kau menjijikkan. Bagaimana kau bisa berakhir seperti ini? Mau bakpao kukus? Mau. Aku ingin bakpao. Pergi bersujud dan mengaku di makam orang tuamu. Lalu aku akan mempertimbangkan untuk memberimu jalan keluar. Aku akan bersujud. Aku akan bersujud. Aku akan merangkak ke sana dan bersujud. Ini semua salah jalang Lu Hai Mei. Dia yang menyuruhku. Aku ingin makan bakpao. Lu Hemei. Kau selanjutnya.
Xiao Yuan, kenapa kau membawaku ke sini secara misterius? Untuk mencoba gaun pengantin, aku ingin tanggal pernikahan kita juga tanggal 8 Agustus, bersamaan dengan upacara penobatan aku untuk Longmen. Apakah kau mengikuti kursus tentang cara membahagiakan perempuan? Yungxi, aku ingin kau menjadi wanita paling bahagia di dunia. Xiao Yuan, aku keluar dengan begitu terburu-buru, aku bahkan tidak sempat berdandan. Bahkan jika kau tak memakai riasan, di mataku, kau tetap yang tercantik di dunia. Xiao Yuan, aku tidak peduli jika kau tuan muda Longmen atau dokter pribadiku. Aku tak tahu kapan aku jatuh cinta padamu, tapi melihatmu dengan perempuan lain membuatku cemburu. Kau di luar sana dengan penjahat lainnya. Kau mau kemana? Untuk berdandan. Zhao Yongxi, jika aku tak bisa memilikimu, tak akan ada yang bisa. Kita lihat saja nanti. Di mana Nyonya Muda? Dia sedang merias wajah di lantai eta, belum turun. Tidak. Tuan muda, Segera kumpulkan semua departemen untuk mencari Nyonya Muda, bagaimanapun caranya. ya, Ayah baptis, saat aku menjadi Nyonya Muda Longmen, kau akan menjadi ayah baptis Tuan Muda Longmen. Sejak saat itu, kau akan menjadi bos di semua cabang. aku ceroboh terakhir kali. Kenapa kau tidak memberitahuku lebih cepat? Marga Tuan Muda Longmen itu bahkan bukan Long. Marganya adalah Xiao. Dia bahkan bukan bagian dari keluarga Long sama sekali. Kau tidak bertanya padaku. Kau melihat kalung itu dan langsung mengenali pemiliknya. Aku tidak seperti Huto. Aku hanya mengakui keluarga Long. Dia orang luar. Apa haknya dia mewarisi Longmen? Ayah baptis, aku curiga dia mencuri kalung itu. Aku akan membantumu mendekatinya. Kau selidiki ini untukku. Cari tahu bagaimana dia mendapatkan kalung itu. Terima kasih, Ayah baptis. Aku pasti akan mencari tahu untukmu. Tuan muda, Anda harus memikirkan sesuatu. Tuan muda, Nona muda telah ditemukan. Yongxi, senang kau kembali. Yungxi, apa kau baik-baik saja? Putriku, tahukah kau siapa yang menculikmu? Entahlah, aku menghirup gas bius. Tenggorokanku. Aku pasti akan menyembuhkan tenggorokanmu. Masuk. Anda ingin bertemu saya, Tuan muda? Di mana kau menemukan Nyonya Muda? Di dekat villa. Dia sendirian. Sepertinya dia melarikan diri sendiri. Dia terluka. Kami segera membawanya kembali. Kau dibebas tugaskan. Ya, Ini bukan luka baru. Tuan muda. Ayahmu memintamu untuk datang ke bawah. Xiao Yun, mari kita lihat bagaimana kau lolos dari genggamanku kali ini. Ayah baptis, apakah ini baik-baik saja? Bagus, sangat bagus. Cabang kami telah mewariskan seni penyamara selama ratusan tahun. Selama tidak terkena air, sama sekali tidak akan ada cacat. Aku mengerti, Ayah baptis. Aku jamin aku akan menyelesaikan misi dan memenangkan hati Xiao Yun. Insiden Yungxi diculik hari ini. Semakin kupikirkan, semakin aku takut. Pasti masih ada orang di cabang yang tidak menerimanya. Ketiga nona muda ini. Tuan muda, begini menurut saya. Karena kau telah menetapkan hatimu pada Yungxi kita, maka kau harus menikah sesegera mungkin. Dengan cara ini, semua cabang akan benar-benar mengakui status Yongxi sebagai nona muda. Tuan muda, bagaimana menurutmu? Tuan muda. Tuan muda. Jangan terburu-buru, Paman. Upacara pernikahan tidak perlu terburu-buru. Tuan muda, apa maksudmu dengan ini? Bukankah kau sudah memilih gaun pengantinmu? Hari ini sudah terlalu malam. Aku akan kembali dulu. Bagaimana dengan Yongxi? Yungxi,
Biarkan dia istirahat dengan tenang di rumah. Dia juga bisa tinggal beberapa hari lagi. Kenapa? Sikap tuan muda terhadap Yongxi tiba-tiba menjadi begitu dingin? Yongxi, Xiaoyun, kenapa kau meninggalkanku sendirian di rumah ayahku? kau tidak bisa membuka kunci sidik jari yang baru diganti minggu lalu. Aku lupa. Aku sangat lelah, biarkan aku masuk. Xiaoyuan, kapan kita akan menikah? Ada apa terburu-buru? Pernikahan sekali seumur hidup tidak bisa terburu-buru. Aku ingin segera. Aku ingin segera menjadi istrimu. Setelah aku menyembuhkan penyakit jantungmu. Setelah aku menyembuhkan tenggorokanmu. Bagaimana jika tenggorokanku tidak bisa disembuhkan? Apakah kau sudah minum obat jantungmu? Obatku, Aku akan mengambilkannya untukmu. Gadis bodoh. 2 pil sehari. Jangan lupa meminumnya. Makan sekarang, aku akan melihatmu makan. apa yang harus kulakukan? Obat ini The film was translated and seharusnya narrated by baik-baik M. saja Media. setelah meminumnya, kan? Tuan muda, Anda ingin bertemu saya. Mulai hari ini, laporkan kepadaku secara rinci kemana Nyonya Muda pergi setiap hari, siapa yang dia temui, semuanya. Ya, Jangan sampai dia tahu. mengerti. Selamat siang, Tuan Xiao. Kerja bagus. Sepertinya kau terlahir untuk menjadi penjaga pintu. Terima kasih atas pujiannya, Tuan Xiao. Yungxi. Bukankah dia terlihat seperti anjing? Dia benar-benar melakukannya. Duduk. Gonggong 2 kali. Anjing yang baik. Tuan muda, Apakah kau menemukan sesuatu? ponsel Nona muda sering menelepon satu tempat selama 2 hari terakhir ini. Bawa beberapa orang dan pergi ke sana malam ini. Ya, Yungxi. Aku ada acara malam ini, jadi aku tidak bisa mengantarmu pulang. Pulanglah sendiri. Aku takut sendirian. Kau. Antar Nyonya Muda pulang. Hei, ku dengar wanita ini punya penyakit jantung. Aku ingin tahu apakah dia akan kambuh. Bos bilang dia berguna. Aku sudah lama ingin mendapatkannya, lihat saja dia. Sebaiknya jangan. Dia tampak seperti akan mati. Xiao Yuan. Cepat beritahu, bos. Kau bisa keluar. Jalang itu memperlakukanku seperti anjing. Li Xiaokun, apa yang kau coba lakukan? Beraninya kau memukulku? Berlutut dan menggonggong seperti anjing. Kau cari mati. Aku akan menghajarmu sampai kau menjerit. Kau akan menyesal ketika Xiao Yuan kembali. Xiao Yuan, selamatkan aku. Li Xiaokun mencoba membunuhku. Xiao Yuan, bagaimana? Kau bisa kembali begitu cepat? Li Xiaokun, kau berani menyentuh orangku. Sepertinya kau tidak ingin menjadi anjing penjaga yang baik lagi. Tidak. Aku bersedia menjadi anjing penjaga. Aku hanya tak sengaja menyentuhnya. Aku sudah memberimu kesempatan. Kau hanya tidak menghargainya. Tidak. Patah kakinya. Tidak. The film was Aku salah. translated and Ampuni aku. narrated by M. Media. Melepaskanmu. Saat kau datang ke rumahku dan memukuli ayahku, apakah kau pernah memikirkan apa yang akan terjadi padamu hari ini? Seret dia keluar. Jangan kotori karpetku. Xiao Yuan. Aku tak bisa hidup tanpamu. Jangan khawatir, Yungxi. Aku di sini. Minggu depan tanggal 8 Agustus, penobatanku. Kita akan menikah. Xiao Yuan, aku mencintaimu.
Ayah baptis. Selesai. Menikah minggu depan. Bagus. Lalu kau bisa membunuh Xiao Yongxi itu. Aku tidak bisa tidur selama dia masih hidup. Baiklah. Aku sedang di luar kota sekarang. Aku akan mengurusnya setelah aku kembali untuk pernikahanmu. Aku akan pergi dan menyingkirkannya. Setelah itu, seluruh Longmen ini akan menjadi milik kita. Ayah baptis, aku harus pergi. Xiao Yuan ada di sini. Yongxi, kau lupa minum obat lagi. Xiao Yuan, sudah lama sejak kita intim. Mari tidur bersama malam ini. Yongxi, kita akan tidur bersama saat kau sudah sembuh. Istirahatlah. Baik. Kau akan segera tahu bahwa tubuhku jauh lebih baik daripada jalan itu. Yongxi. Putriku sayang, jangan khawatir. Semuanya terkendali. Ayah, aku percaya Xiao Yuan. Tuan muda, saya telah menerima informasi yang dapat dipercaya bahwa Hutu mungkin telah melarikan diri dari penjara. Dia mungkin datang untuk mengganggu pernikahan. Kerahkan pertahanan. Dia akan datang, tapi dia tidak akan pergi. Baiklah, mengerti. Tuan muda, haruskah kita memanggil pengawal bayangan Longmen untuk melindungi Tuan muda selama upacara pewarisan? Bagaimana dengan Xiao Yuan? Aku sangat takut. Yongxi, jangan takut. Aku di sini. Huto, apa yang kau lakukan? Ingatkah, Xiao Yuan, 8 Agustus sudah dekat. Serahkan wewenang Longmen sekarang. Kalau tidak, darah wanita ini akan mengotori tanah. Xiao Yuan, selamatkan aku. Huto, kabur dari penjara menambah dakwaan lain. Tidakkah kau takut membusuk di penjara? Aku Huto, tak punya apa-apa lagi. Hanya nyawa sialan tak berharga ini. Kalau aku tidak berjudi, aku akan mengecewakan diriku sendiri. Serahkan kalung itu. Apa gunanya kalung itu untukmu? Omong kosong. Apa wanita ini tidak penting bagimu? Tidak terlalu penting. Xiao Yuan, apa yang kau katakan? Apa? Xiao Yuan, aku tidak salah dengarkan. Bukankah ini nyonya muda Longmen pilihanmu? Tukarkan kalung itu dengannya. Tidak sepadan. Xiao Yuan, bajingan kau. Sialan. Kau bahkan tidak berguna seperti ini. Kalau begitu, lebih baik aku bunuh kau dulu, melampiaskan amarahku. Xiao Yuan, aku tak menyangka kau mengincar kekuasaan. Bajingan yang bahkan tak peduli nyawa wanitanya. Xiao Yuan, aku sangat patah hati. Xiao Yuan, bagaimana kau bisa melakukan ini? Aku nyonya muda Longmen. Tapi dia istrimu. Nyonya muda Longmen. Apakah kau pantas mendapatkannya? Tuan muda. Kau Lu Haimei. Kau bukan Yongxi. Ya, aku memang bukan Xiao Yongxi. Tapi aku istri Xiao Yuan. Nyonya muda Longmen. Apa yang kau lakukan pada Yongxi? Tuan Han ketiga dari Longmen telah tiba. Murid-murid Longmen, beri salam pada Tuan Han ketiga, Long Fuping. Beraninya kau? Tuan Han ketiga, aku telah mengabdikan diriku untuk keluarga Lon. Apa maksudmu? Menipu atasan dan menyesatkan bawahan, berkomplot melawan nyonya muda, berkomplot melawan tuan muda. Kejahatan mana yang tak cukup untuk menjamin kematianmu, Ketua Aula? Kau telah melakukan tindakan pengkhianatan seperti itu. Sampah keluarga Xiao, apa hakmu menuduhku? Dan kau? Jangan merasa hebat hanya karena memakai kalung Longmen. Tapi nama keluargamu Xiao. Aku ingin bertanya, dari mana kau mendapatkan kalung itu? Aku tidak perlu memberitahumu. Kurian, warisan Longmen harus menjadi milik anggota keluarga Lon. Apa hakmu menuntut kepatuhan dariku? Kukatakan dia melakukannya. Salam, Tuan Besar Lon. Kakek, mengapa kau di sini? Jika aku tidak datang, upacara pewarisan ini akan dirusak oleh orang-orang bodoh ini. Tuan Besar Lon, warisan keluarga Long ini kau berikan pada orang luar? Apa pentingnya nama keluarga belaka? Selama darah keluarga Long mengalir di nadinya, dia adalah pewaris Salomon. Dia memilikinya. Garis keturunan keluarga Lon. Kakek, kenapa aku tidak tahu tentang ini? Maaf.
ketika ibumu membawamu dan melarikan diri. Kau masih muda. Dia benar-benar memiliki garis keturunan keluarga Lon. Bertahun-tahun yang lalu, keluarga Long kami mengalami bencana besar. Ketika menantu perempuanku melarikan diri dan cucu kecilku. Dia dilukai oleh orang-orang pengkhianat. Itu adalah pasangan bermarga Xiao yang membesarkannya. Orang tua itu, dia adalah cucumu. Kakek. Kau benar-benar kakekku. Cucumu yang tidak berguna ini memberi HURMAT padamu, kakek. Bangun, cepat, bangun. Aku sepenuhnya menyadari semua gerakanmu saat kau pergi. Kau adalah pemuda yang benar dan cakap. Kau memenuhi syarat untuk mewarisi Longmen dan memiliki kemampuan untuk memimpinnya ke kejayaan yang lebih besar. Ini adalah kebutaan bawahan ini. Aku hampir membunuh Tuan Muda. Aku pantas mati. Aku benar-benar pantas mati. Tolong, Tuan Muda, hukum aku. Bangkit. Aku akan memberimu kesempatan untuk menebus dirimu. Lu Hemi, terserah kau yang urus. Yakinlah, Tuan Muda. Aku pasti akan mengurus bajingan kecil ini dan menangani masalah ini dengan tegak. Seseorang, bawa dia pergi. Tunggu. Apa instruksi selanjutnya, Tuan Muda? Di mana Xiao Yongxi? Mencariku. Yongxi. Yongxi, Kakek, karena kau adalah kepala keluarga Longmen, bagaimana mungkin kau dipenjara di sini sepertiku? Anak bodoh, penjara pulau terpencil itu sebenarnya adalah salah satu benteng keluarga Long kami. Ini juga karena takdir bahwa kita, kakek dan cucu, dipersatukan kembali di sini. Itu memberiku 3 tahun untuk membinamu. Cucu berterima kasih atas bimbinganmu, kakek. Yongxi, cepat datang dan sapa kakek. Cucu menantu memberi salam kepada kakek. Anak-anak baik, kalian berdua anak yang baik. Melihat cucuku menikahi wanita cantik seperti itu. Setelah upacara pewarisan, orang tua ini akhirnya bisa kembali dan menikmati masa pensiunnya. Kakek, aku akan merindukanmu. Aku di sini hari ini untuk secara resmi mempercayakan semua wewenang Longmen kepadamu. Handsome, kau tetap di sini dan bantu dia. tenang saja. Kepala keluarga, aku akan membantu Tuan Muda dalam revitalisasi Longmen. Menantu perempuanku yang baik, bekerjalah keras, dan beri anak nakal ini bayi laki-laki yang besar dan gemuk. Lalu, bawa anak itu untuk menemui kakek. Aku akan melakukan apa yang kau katakan, kakek. Kau. Nakal, ada apa denganmu? Ayah, aku sangat kesakitan. Rasanya seperti 100 serangga menggigitku di dalam. Aku tak tahan lagi, ayah. Tolong aku. Semua orang sedang menonton sekarang. Masalah apa yang telah kau timbulkan? Ayah, tolong aku. Aku sekarat kesakitan. Tolong. Pikirkan baik-baik. Apa kau makan sesuatu yang kotor? Aku belum makan apapun seharian. Bagaimana mungkin? Aku tahu, ini Xiao Yuan. Xiao Yuan memberiku makan sesuatu yang seharusnya tak kumakan. Bodoh. Kau makan apa yang dia berikan? Aku adalah Xiao Yongxi saat itu. Xiao Yongxi yang sakit-sakitan itu, minum obat setiap hari. Xiao Yuan. Dia memaksaku minum obat setiap hari, jadi dia tahu sejak awal aku bukan Xiao Yongxi. Dia memberiku racun, kan? Ayah, tolong aku. Aku tak ingin mati. Kumohon, The ayah. film was Kumohon. translated and Pergi mohon pada narrated Xiao by Yuan. M Media. Tuan Muda, selamatkan putriku. Keluarga lu telah lama mengkhianati Longmen. Aku bukan lagi tuan mudamu. Keluarga lu tahu kesalahannya. Beri keluarga lu kesempatan lagi. Keluar. Tuan Muda, apa kau begitu kejam? Lu Haimi menghancurkan keluargaku. Apa yang dia dapatkan itu ringan. Kau sungguh kejam. Kau tahu aku Prasul. Hanya sedikit terapi pijat Cina. Aku berencana menggunakannya untuk kesehatan. Tidak menyangka akan menggunakannya semua untuk penjahat. Teknik ini adalah rahasia Longmen. Leluhurku diusir dari Longmen karena mencoba mencuri teknik ini. Aku berusaha keras, tapi tak bisa mempelajarinya. Mempelajari ini membutuhkan darah pemberian Longmen. Layak mendapatkan darah Lon. Kukira kau pengecut yang butuh dijaga.
keluarga Lukita telah kalah. Tuan Muda, apa yang harus kita lakukan dengan orang ini? Kirim dia ke pemakaman. Suruh dia menyapu makam orang tua asuhku seumur hidup. Ya. Tuan Muda, Tuan Muda. Bagaimana kau tahu beberapa hari terakhir ini bahwa perempuan di sampingmu itu bukan aku? Aku tahu saat aku melihatnya. Benarkah? Benarkah? Caramu bertingkah manja. Benar-benar berbeda. Lagi pula, topang kulit manusianya direndam dalam herba. Aku bisa langsung mencium baunya. Jadi, apakah kau menyentuhnya beberapa hari terakhir ini? Tidak. Itu sebabnya, ketika aku melihatmu, aku tidak bisa menahan diri. Li Xiaokun, Lu Haimei. Kau belum mati. keluar. Jangan kotori ambang pintuku. Kau mau kemana? Aku akan menemui Xiao Yuan. Kalian berdua bertengkar? Aku tahu dia akan segera bosan padamu. Apa kau gila? Bagaimana semua ini bisa terjadi? Kau harus bertanya pada dirimu sendiri, Xia Yongxi, mengapa kau mendapatkan cinta Xiao Yuan? Sementara aku hanya menderita penindasannya. Karena aku benar-benar mencintainya. Cinta sejati? Xiao Yuan, aku mohon, beri aku penawarnya. Aku benar-benar sekarat, Xiao Yuan. Tidak ada penawarnya. Xiao Yuan, aku mohon padamu, Xiao Yuan. Lebih baik kau bunuh saja aku. Aku tidak akan membunuhmu, dan aku juga tidak akan membunuh Li Xiaokun. Aku ingin kalian berdua hidup. Lihat aku hidup bahagia. Xiao Yuan, Tuan Muda, aku akan segera membawa wanita ini pergi. Jangan biarkan dia mati. Mengerti? Aku juga akan mengawasi Li Xiaokun itu, menjamin bahwa selama sisa hidupnya, dia akan hidup dalam penyesalan. Xiao Yuan, aku sudah menyesal. Xiao Yuan, aku sekarat karena penyesalan, Xiao Yuan. Tuan Muda, The film besok was adalah 8 translated Agustus, and upacara narrated sukesimu. by M. Ini juga hari aku resmi menikahimu. Ngomong-ngomong, Tuan Muda, ada kabar baik lainnya. Selamat, Tuan Muda, saat mendapatkan pembuluh darah panjang. Aku sendiri seorang dokter. Istriku hamil. Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Sayang, bersamamu, itu 3 berkah sekaligus. Apa kau bahagia?